Hai anak-anak, selamat siang. Apa kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Pembelajaran kita hari ini mengenai nilai optimum fungsi objektif. Minggu lalu kita belajar mengenai program linear. Sudah kita pelajari mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Hari ini kita akan mencari nilai optimum dari fungsi objektifnya. So, mari kita belajar. Ini kita akan belajar mengenai nilai optimum fungsi objektif. Berarti, di sini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan nilai maksimum dan minimum dari suatu sistem pertidaksamaan dua variabel. Tentukan nilai maksimum dari X ditambah Y. Nah, berarti mencari si fx ini, untuk mencari nilai si max itu kita harus tahu fx, y itu sama dengan nilai nanti persamaan titik ini dikali si x, berarti a dikali x ditambah b dikali y. Oke, ini adalah bentuknya. Kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Kita selesaikan dulu, kita cari titik dari persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 12. Kita misalkan 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 12 itu dengan tanda sama dengan. Sekarang kita cari titik potongnya. Di sini kita buat sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah titik potongnya. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan bagaimana cara mencari titik potong untuk si X dan si Y. Untuk mencari titik potong untuk si X, kita misalkan si Y-nya itu adalah 0. Y-nya di sini 0. Berarti Y-nya ini kita tutup. Berarti tinggal 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 6. Titik potongnya di sini 6,0. Dan untuk mencari si Y, titik potong terhadap si Y, kita misalkan si X-nya adalah 0. Berarti di sini sumbu X kita buat 0. Untuk Y-nya berarti tutup si X-nya. 3Y sama dengan 12. Berarti 3Y sama dengan 12 itu, Y-nya sama dengan 12 dibagi 3, Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Titik potongnya berarti 0,4. Ingat, penulisannya harus diingat. Penulisan untuk menulis titik potong adalah X, Y. Berarti di sini titik potong dari soal ini adalah 6,4. Karena untuk persamaan pertama kita sudah mengetahui titik potongnya, sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua yaitu 2x ditambah dengan 18. Kita lakukan tahap yang pertama, yaitu kita misalkan si pertidaksamaan menjadi persamaannya. Misalkan dua x ditambah y itu sama dengan 18. Ya, tahap yang sama dengan cara yang sama, kita tentukan titik potongnya. Oke, di sini sumbu X, sumbu Y, dan ini untuk titik potongnya. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu si Y. Karena kita ingin mencari titik potong dari sumbu si Y, maka yang kita lakukan adalah menutup si X-nya. Atau kita misalkan si X-nya adalah 0. X-nya adalah 0. Kita tutup ini, berarti Y-nya sama dengan 18. Jadi di sini 0,18. Untuk mencari titik potong terhadap si X, berarti kita tutup si Y-nya. Kalau kita tutup si Y-nya, kita anggap dia adalah 0.
Y-nya berarti 2 sama dengan 18. 2X sama dengan 18. Berarti 2X sama dengan 18 ini. X sama dengan 18 dibagi 2. X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9. Penulisannya 9,0. Atau titik potong dari X dan Y-nya sama dengan 9,18. Selanjutnya kita gambar. Dari soal yang tadi pertidaksamaannya, kita gambar garis vertikal yaitu sumbu Y-nya dan garis horizontalnya untuk sumbu si X-nya. Untuk jarak kita buat nilainya, titiknya sini 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Dan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Ini adalah daerah positif. Dan untuk daerah yang sini atau kiri dari si X ini adalah bernilai negatif, dan untuk ke bawah dari si Y adalah bernilai negatif. Selanjutnya kita gambar. Tadi titiknya sudah kita dapat di sini 6,0 dan 0,4. Berarti kita gambar titiknya. Titik 6,0. Berarti ini sumbu si X 6. Ini sumbu si X. Sini. Di sini nolnya berarti 6,0. Dan untuk si Y-nya 0,4. 0,4 berarti di sini. Oke, kita tandai. Selanjutnya kita tarik garis. Tarik garis tadi di sini adalah titik 0, 6,0. Dan ini adalah titik 0,4. Kita lihat soalnya. Soalnya tadi adalah 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 0. Ini soal ini, jika kita gambar, arsirannya akan menuju ke bawah. Ingatkan, untuk penggambaran pada soal ini, kita akan menggambar adalah yang tidak memenuhi. Berarti jika tadi arsirannya ke arah sini, yang tidak memenuhinya adalah di sini. Berarti yang kita arsir adalah daerah yang di sini. Karena kita akan menentukan himpunan penyelesaian daerah bersih. Kita arsir. Ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Sekarang kita gambar adalah untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 18. Titiknya di sini adalah 0,18 dan 9,0. Berarti 0,18 di sini. Sini buat 0,18 dan di sini untuk 9,0. Ya. Untuk daerah ini kita arsir ke atas. Arsir ke atas. Maka untuk ini tadi soalnya adalah 2X. Buat di sini adalah 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 18. Maka untuk nilai optimum dari fungsi ini, yang ditanya adalah nilai maksimum dari soalnya ini, kita ambil titiknya di sini ada titik. Di sini ada titik. Dan ini adalah titiknya. Berarti di sini kita buat A, B, dan ini adalah titik C-nya. Kita masukkan ke soalnya. Sini soalnya sama dengan Fx. Fxy sama dengan X ditambah Y. Di sini kita masukkan titik A-nya. Titik A-nya sama dengan 0,0. Ini 0,0. Titik B-nya itu sama dengan 6,0. Dan untuk titik C-nya adalah 0,4. Dan ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pada soal. Kita masukkan. Di sini X-nya bernilai 1 dan di sini Y-nya bernilai 1. Berarti 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 hasilnya 1 kali 6 ditambah 0 hasilnya 6 tambah 0 adalah 6.
Kita masukkan ini 1, nilai si X nya 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 4. 1 kali 0 0 ditambah 1 kali 4 4. 0 ditambah 4 hasilnya 4. Lihat di sini yang paling besar angkanya adalah si 6. Jadi nilai maksimum untuk X tambah Y adalah 6. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan minimum bentuk dari 4X ditambah 8Y yang memenuhi pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 0,20, 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 32, X lebih besar dari atau sama dengan 0, Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Tahap penyelesaiannya sama dengan untuk soal yang pertama. Tahapannya sama. Kita cari dulu titik dari si X tambah Y kurang dari atau sama dengan 20-nya. Berarti kita misalkan X ditambah Y itu sama dengan 20. Kita cari titik potongnya. Di sini untuk sumbu X, sumbu Y, dan ini untuk titik potongnya. Adalah nilai si X-nya, berarti kita misalkan si Y-nya itu 0. Di sini 0, berarti Y-nya sama dengan 20. Berarti titiknya adalah 0,20. Dan untuk mencari titik si X-nya, kita misalkan si Y-nya sama dengan 0. Di sini 0, berarti X-nya sama dengan X sama dengan 20. Titiknya di sini adalah 20,0. Untuk titiknya di sini adalah 20,20. Sekarang kita cari nilai dari pertidaksamaan yang kedua. Kita misalkan 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 32. 32 itu dengan tanda sama dengan. Sekarang kita cari adalah titik potongnya. Di sini adalah sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah titiknya. Untuk mencari sumbu si Y-nya, berarti kita misalkan si X-nya 0, Y-nya anggap di sini 0, berarti kita tutup aja. Y-nya di sini Y sama dengan 32. Titiknya di sini 0,32. Dan untuk si X-nya kita cari nilai si X-nya, berarti Y-nya kita anggap sama dengan 0. Kita buat dia 0, kita misalkan 0. Y-nya kita tutup. Berarti 2X sama dengan 32. 2X sama dengan 32 itu sama dengan X. 32 dibagi 2, X-nya sama dengan 16. Sini 16. Di penulisannya 16,0. Jadi untuk titik potong dari persamaan 2X sama dengan Y sama dengan 32 ini adalah 16,32. Kita tentukan titiknya. Di sini kita buat titiknya adalah 4. Kita buat adalah perkalian 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32. Untuk di sini juga 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32. Sekarang kita masukkan nilainya, yaitu titiknya tadi adalah
20,20. Itu di sini, ini titik 20, berarti di sini 20,0 dan di sini adalah 0,20. Kita tarik garis. Kita lihat persamaan pertidaksamaan pada soal adalah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 20. Berarti kita arsir ke atas. Selanjutnya kita tentukan titik dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu 16,32. Berarti di sini titik 16,0 dan di sini adalah titik 0,32. Kita tarik garisnya. Setelah kita tarik garisnya, kita arsir. Karena di sini adalah kurang dari atau sama dengan, kan diarsir di bawah, berarti yang tidak memenuhi kan di atas. Kita arsir ke atas. Kita arsir adalah ke atas. Untuk garis yang ini kita buat pertidaksamaannya tadi adalah 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 32. Sekarang kita arsir adalah untuk si X lebih besar dari atau sama dengan 0-nya. Jadi kita arsir adalah ke sini. Kan yang tidak memenuhinya ke sini. Dan untuk si Y-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, arusnya ke atas. Seperti yang tidak memenuhi adalah kita arsir ke bawah. Arsir dia ke bawah. Penyelesaiannya adalah di sini. Daerah bersih kan? Selanjutnya kita tentukan nilai minimumnya dari soalnya 4x tambah 8. Kita tentukan dulu titiknya. Di sini adalah titiknya. Titik A, titik B, titik C, titik D. Di sini titik A-nya adalah 0,0 dan untuk titik B-nya sama dengan 16,0. Titik C-nya kita eliminasi dan substitusikan pertidaksamaan pada soal. Pertidaksamaannya itu tadi adalah X ditambah Y. Di sini kita buat sama dengan, kita misalkan dia adalah sama dengan 20 dan untuk 2X ditambah Y sama dengan 32. Kita lihat di sini ada nilai yang sama, yaitu si Y yang nilainya 1, berarti supaya Y-nya habis yang kita lakukan adalah pengurangan. Kita kurangkan ya. Kita kurangkan X dikurang 2X sama dengan negatif X. Dan untuk Y dikurang Y hasilnya habiskan 0 sama dengan 20 dikurang 32 hasilnya negatif 12. Sini negatif, berarti kedua ruas kita kalikan negatif, hasilnya X sama dengan 12. Karena kita dapat nilai X-nya sama dengan 12, selanjutnya kita substitusikan. Boleh kita substitusikan ke persamaan pertama ataupun kedua. Di sini kita substitusikan X tambah Y sama dengan 20. Berarti X-nya di sini masukkan nilai 2. Kita masukkan nilai X-nya 12 ditambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dikurang 12. Y sama dengan 8. Berarti untuk si X-nya sama dengan 12 dan di sini untuk si Y-nya sama dengan 8. Berarti Y-nya di sini adalah titik potongnya 8. Ini adalah 8. Dan untuk si X-nya di sini adalah 12. Oke. Untuk penggambaran lebih jelas, menggambar lebih jelas nanti, lebih baik menggunakan buku kotak-kotak supaya titik-titiknya jelas. Berarti di sini C-nya adalah 12,8. Dan untuk si D-nya sama dengan 0,20. Sekarang kita sudah dapat semua titiknya si A, B, C, dan D-nya. Sekarang kita tentukan nilai minimum dari
sama dengan 4X ditambah 8D. Kita masukkan si A-nya tadi sama dengan 0,0 titiknya, dan untuk si B-nya adalah 16,0, dan untuk si C-nya sama dengan 12,8. Untuk D, titik D-nya adalah 0,20. Kita masukkan nilainya, berarti di sini 4 dikali X-nya berapa? 0 tambah 8. X-nya di sini adalah 0, berarti di sini hasilnya 0. Selanjutnya untuk B-nya 4 dikali di sini 16 ditambah 8 dikali 0, berarti nya 62. Dan untuk si C-nya sama dengan 4 dikali 12 ditambah 8 dikali 8, berarti hasilnya sama dengan 102. Dan untuk yang terakhir adalah 4 dikali 0 ditambah 8 dikali 20 sama dengan 4 kali 0, 0 ditambah 8 kali 20, 120. Karena yang ditanya adalah nilai minimumnya, berarti jadi nilai minimum dari 4X ditambah 8Y adalah 0. Ini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat siang.